perjanjian mengenai apa? Menyangkut masalah pengelolaan tambang yang kurang lebih 451 hektar yang ada di Desa Tamanusi, Kecamatan Suryojaya, Kabupaten Browal. Bisa dijelaskan lebih spesifik isinya perjanjian itu apa? Saudara tahu? Ahli tahu? Iya, izin ahli menjawab bahwa isi perjanjian itu salah satu pihak telah melakukan perjanjian di hadapan Notaris Kamelia Jaya. Jadi setelah perjanjian itu dilakukan bahwa menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Satu apa ya? Iya, jadi antara Yuprianto Suwardi pihak Suryanto Suwardi dan Waris Abbas. Iya. Nah, perjanjian itu melahirkan kesepakatan dan keputusan itu pertama bahwa Waris Abbas harus menerima uang sejumlah 2 miliar 600 juta, kemudian menerima juga royalti 8 US dollar per meter kubik. Berdasarkan itu kemudian Suryanto Suwardi dipercayakan dan dimasukkan dia sebagai pengelola dalam hal melakukan upaya-upaya apakah itu produksi maupun pengapalan. Demikian yang Terkait mengenai itu. pertama Ya. Kemudian dalam hal terkait penetapan tersangka ya. Iya. Penetapan tersangka. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelidikan itu adalah untuk menemukan yang namanya ada dugaan unsur tindak pidana atau tidak. Iya. Ya. Kemudian kalau ditemukan ada dugaan unsur tindak pidana, ada di situ dugaan tindak pidana, maka ditingkatkanlah ke tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan untuk apa? Untuk menemukan untuk menemukan yang namanya siapa tersangkanya. Ya, siapa tersangkanya, bahkan minimal harus memiliki 2 alat bukti ya yang sah. Yang memiliki dan sekaligus dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah minimal harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Itu intinya. Apakah kita sependapat seperti ini? Sependapat ya. Baik. Dalam hal menilai apakah menurut ahli ketika seseorang penyidik telah menemukan suatu alat bukti atau 2 alat bukti, perlukah harus diketahui kualitas dari alat bukti itu atau tidak? Perlu ya, Pak. Kenapa? Ya, karena itu akan memberikan kepastian hukum terhadap hal-hal yang dilakukan oleh apakah tersangkanya di situ atau pelaku-pelaku dalam hal bekerja sama ini. Berarti kalau menurut ahli dalam hal menilai alat bukti atau memperoleh alat bukti harus dinilai dengan kualitas. Iya. Iya. Kemudian harus bersesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain, sebagaimana apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian apa maksudnya dari pemeriksaan terlebih dahulu dari calon tersangka tersebut? Apa maknanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Apakah saudara ahli bisa menjelaskan terhadap itu? Maknanya sebenarnya bahwa seperti yang saya katakan awal bahwa memang harus memberi kepastian hukum. Jadi semua ini berdasarkan KUHP itu memang aturan-aturan itu mulai dari proses penyelidikan sampai penyidikan, kemudian membuat terang tindak pidana, kemudian dilakukan upaya-upaya dalam rangka penetapan tersangka. Apakah bisa seseorang misalkan saya dilaporkan oleh seseorang, dilaporkan seseorang, kemudian dilaporkan kepada penyidik melakukan penyelidikan dan dia menemukan ada dugaan tindak pidana di situ. Ya, kemudian dia melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti di situ. Ya, tetapi mengenai terhadap alat bukti itu ternyata yang penting terpenuhi saja formilnya saja, sudah. Kemudian apakah itu dapat dikatakan menurut saudara bahwa dalam hal menilai proses suatu penetapan tersangka kita hanya menilai formalitas saja atau harus masuk ke dalam untuk menilai kualitas?
Iya, harus masuk ke dalam untuk menilai kualitas. Kemudian harus bersesuaian seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Karena jika tidak, tentu kualitas ini akan membawa dampak kepastian hukum yang tidak benar. Jadi tidak serta-merta pokoknya yang penting ada saksi, yang penting ada saksi, yang penting ada surat terhadap mengenai isinya itu tidak perlu kita nilai nanti di proses pembuktian pokok perkara. Saya pikir perlu sekali penilaian, karena memang di dalam UU pasal 183 minimalkan harus 2 alat bukti yang cukup dalam rangka untuk menentukan seorang sebagai tersangka. Nah kalau tidak cukup dengan Dia sudah mempunyai 2 alat bukti tadi, iya, 2 orang saksi, kemudian misalkan surat, dia punya, ya toh? iya. Tetapi apakah harus dinilai dari mengenai sahnya tidaknya alat bukti ini? Iya, harus dinilai dengan sahnya alat bukti ini. Begitu. Iya, Bagaimana cara menilai sahnya? iya. Cara menilainya sebetulnya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam putusan hukum. Jadi bukti itu tidak hanya dijadikan sebagai dasar dalam rangka untuk menentukan seseorang sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Nah, oleh karena itu kesahan dan kesahihan dari persoalan bukti itu menjadi dasar bagi kita itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah bagaimana harus menilai bagaimana cara perolehan pengetahuannya saksi itu, misalkan kalau sudah bukti saksi ya, Iya. pengetahuan dari saksi itu bagaimana, sumber pengetahuannya dari mana, Iya, begitu. iya, Harus dinilai isinya. iya. Tentu kan harus dia melihat sendiri, kemudian merasakan, kemudian melihat tentang persoalan-persoalan yang ada di sekelilingnya. Begitu. Oke, baik. Bagaimana dengan proses penetapan tersangka? Ya, yang sudah orang yang sudah ditetapkan tersangka, tetapi beberapa tahun sampai terkatung-katung sampai berapa 1 tahun atau 2 tahun itu sampai perkaranya tidak naik-naik ke pengadilan, ke proses penuntutan. Iya. Saya pikir ada masalah di situ. Jadi persoalan masalahnya. Apakah itu bisa menunjukkan bahwa proses penetapannya bermasalah atau seperti apa? Proses penetapannya bermasalah. Iya, proses penetapannya yang mulia itu bermasalah. Kemudian ada hal-hal memang yang dianggap bahwa pencitraan terhadap lembaga ini merupakan salah satu hal yang menjadi bukti bahwa benar adanya penyidik sudah melakukan ataupun mungkin pihak kejaksaan jika sudah dilimpahkan sudah melakukan pekerjaan itu. Tetapi kalau jaksa menilai bahwa bukti kemudian dan keterangan-keterangan diperoleh itu menjadi dasar, maka tentu ini akan menjadi pembiaran juga bagi lembaga. Dan maksud saya begini, ya, yang saya maksudkan begini, ketika seseorang itu ditetapkan tersangka, ya, di dalam waktu itu kan tidak diberikan penjelasan atau berapa lamanya waktu, Iya. ya, waktu orang itu agar supaya untuk di muka persidangan atau dalam tahap ditingkatkan ke tingkat penuntutan. Iya. Ya, begitu kan tidak ada di situ toh. Iya. Nah, saudara sebagai ahli pidana, saya ingin tanyakan pendapatnya ya. Orang misalkan di 2000 tahun 2020 sudah ditetapkan sebagai tersangka, Iya. ya. Kemudian sejatinya maksud dari penyidikan itu adalah untuk menemukan yang namanya tersangka. Ya, penyidikan itu kan untuk menemukan yang tersangka. Nah, sekarang ini sudah ditetapkan dia tersangka, dia sudah punya 2 alat bukti. Iya. Kan begitu? Iya. Dan kemudian dari tahun 2020 sampai dengan 2000 misalkan 2024 ini dia tidak juga ditetap, bukan ditingkatkan prosesnya di tingkat penuntutan. Apa pendapat saudara? Dihubungkan dengan tadi bahwa dia kan sudah mempunyai alat bukti tadi, Iya. ya toh? Iya. Sudah menemukan tersangka. Kenapa tidak bisa dinaikkan itu? Bagaimana pendapat saudara? Apakah itu bisa dikatakan menurut saudara secara ahli pidana ya? Nggak bisa dikatakan bahwa ada keraguan dari pihak termohon atau penyidik, ya bukan termohon, penyidik ya, dalam hal ini dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka. Iya. Bagaimana saudara pendapat saudara? Kalau saya tentu kan hak diberi kepastian hukum. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya wajib menjunjung hukum dengan tiada pengecualian. Jadi itu jadi salah satu syarat. Kemudian kalau umpamanya memang dia ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya sudah begitu lama, kemudian dia diambil tindak lanjut oleh misalnya pihak penyidik untuk selanjutnya, maka dari sendirinya kan dinyatakan bahwa kasus itu sebenarnya bisa gugur dengan sendirinya. Kemudian karena dianggap sudah daluarsa. Nah oleh karena itu upaya-upaya dan
agar supaya upaya-upaya yang dilakukan ini bisa memberi legalitas kepada pemilik ataupun pelaku-pelaku yang terindikasi melakukan tindak pidana. Apakah pihak dari kepolisian misalnya sudah menetapkan sebagai seseorang sebagai tersangka, kemudian begitu lamanya dia tidak menetapkan sekitar 4 tahun, dia tidak tingkatkan ke pihak penuntutan, ya tidak tingkatkan ke pihak penuntutan, terjadinya bolak-balik antara penuntut umum dan pihak kepolisian, ya apakah hal itu bisa dihentikan proses penyidikan langkah yang diambil oleh pihak penyidik? Saya pikir menurut saya sebagai ahli itu dapat dihentikan, tentu kan SP3-nya dengan melihat bukti-bukti penetapan tersangka ini apakah didasarkan dengan 2 alat bukti, kemudian didasarkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kasus yang dialami oleh si korban, agar supaya mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana tadi yang sudah jelaskan. Iya, yang mulia. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan yang ingin diminta pendapat terhadap ini. Terima kasih mulia. Saudara saksi, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu akan dimulai dengan adanya gelar perkara. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi ahli, saya kepada ahli, yang dalam hukum pidana dalam penetapan tersangka apa yang dikenal dengan gelar perkara? Gelar perkara itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat menentukan sebenarnya dalam menetapkan atau meningkatkan status seseorang. Jadi kalau saya lihat berdasarkan dokumen yang dari pelajaran organisasi bahwa gelar perkara ini sudah pernah dilakukan di Mabes Polri, jadi yang dilakukan oleh Wasidik, kemudian Dumas dan sebagainya, bahwa hasil gelar perkara yang diperoleh dari dokumen yang kami peroleh, kemudian yang kami dapatkan bahwa menunjukkan bahwa perkara ini tidak cukup. Nah, oleh karena tidak cukupnya bukti ini dalam rangka meningkatkan status dan hanya berdasarkan pada lab screen, ya itu kan hanya nihil sekali atau saya katakan singkat sekali. Nah, oleh karena itu hasil keputusan Dumas maupun Wasidik Mabes Polri menyatakan bahwa segera kalau umpamanya memang alat bukti tidak ditemukan maka di SP3-kan saja dan perlu dilakukan pendalaman atau penyidikan lanjut terhadap yang bersangkutan sebagaimana disebutkan itu adalah Ini pendapat atau fakta yang ada? Pendapat tentang gelar yang saya tanyakan. Dalam gelar perkara yang dikenal Dijelaskan saja mengenai apakah perlu, pendapat beliau adalah perlu. Kan dari saudara yang apakah perlu untuk dalam hal menetapkan sebagai orang tersangka perlu diadakan gelar perkara oleh pihak penyidik sebelum menetapkan yang namanya seorang tersangka. Dia katakan tadi adalah perlu. Yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, ketika dilakukan karena adanya melihat bahwa dalam proses penetapan tersangka ini ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan cara mekanisme yang ditentukan dengan peraturan perundangan. Lalu Bareskrim selaku pengawas penyidikan melakukan gelar perkara besar dengan memanggil penyidik, pelapor, terlapor, dan juga dari propam semua dalam gelar karena gelar perkara besar. Ketika dalam hasil gelar perkara dikatakan bahwa dalam menetapkan tersangka belum cukup bukti, maka apa yang harus dilakukan oleh penyidik ketika gelar perkara di Mabes menyatakan belum cukup bukti, maka untuk menetapkan seseorang tersangka, maka apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Ya tentu harus diindahkan ketentuan itu atau peraturan ataupun hasil dari penyidikan dari Mabes Polri. Nah, jika saya katakan tidak diindahkan, tentu kan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ketentuan dari undang-undang. Cara mengindahkannya bagaimana? Apakah dengan mencari alat bukti? Kan dikatakan dalam perkaranya itu tadi bahwa belum cukup bukti. Iya. Saudara katakan harus didengar apa yang sebagai atasan karena mereka ini satu toh. Iya. Satu. Apakah mereka misalkan harus mencari alat bukti? Kan dikatakan belum alat bukti. Iya. Harus mencari lagi alat bukti. Iya. Jadi alat bukti yang hanya digunakan Polda untuk menetapkan tersangka itu kan ini kan kalau kita mencerita dari awal flashback-nya ini kan persoalan kerjasama ini ada kuasa, ada pernyataan, surat kuasa dan pernyataan ini seolah-olah bahwa si waris Abbas ini yang melakukan atau yang membuat ini sehingga saya katakan saham itu bisa beralih. Atau kadang-kadang begini saya ganti pertanyaannya, ya. Ketika misalkan ya
seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Sebagaimana tadi, tersangka itu sebelum ditetapkan berarti penyidik ini sudah mempunyai 2 alat bukti. Iya. Dan sudah melakukan proses calon tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka. Iya. Dia sudah menetapkan namanya tersangka. Iya. Tiba-tiba, ya, ada hasil gelar perkara yang menyatakan bahwa ini tidak ada bukti. Iya. Ya, toh? Iya. Nah, langkah selanjutnya seperti apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Iya. Apakah misalkan dia sudah menghentikan atau mencari alat bukti? Kalau mencari alat bukti lagi, bagaimana dengan tadi dia sudah mengatakan bahwa saya sudah tetapkan dia sebagai tersangka karena saya sudah menemukan 2 alat bukti? Iya. Kalau menurut ahli, ya tentu SP3 kan perkembangan penyidikan dalam bentuk Itu pendapat saya. Pertanyaan terakhir, ini Karena kan karena sudah tadi dia katakan bahwa sudah dia yakin bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Iya. Tidak akan mungkin lagi untuk dicari alat bukti. Iya. Nah, itu menurut dia. Betul. Silakan dari yang lain. ketika ditanyakan disampaikan oleh gelar dalam Mabes Polri bahwa penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak cukup bukti. Bukan tidak bisa dibilang tadi, menurut saudara tadi bahwa ini perkara belum cukup bukti. Belum cukup bukti. Sehingga menurut ahli langkah selanjutnya yang diambil adalah harus dihentikan karena dia sudah menetapkan orang sebagai tersangka kecuali belum. Makanya di situ perlulah makanya sebelum menetapkan ada gelar perkara menurut ahli. Nah, begitu. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Jangan lagi dibolak-balik. Siap mulai. Pertanyaan terakhir. Ya. Saudara saksi diperiksa penyidik terkait permasalahan ini. Apa kesimpulan pendapat saudara saksi terhadap permasalahan ini? baik. Jadi kesimpulan saya dalam perkara ini, saya mulai dari persoalan akte ini bahwa memang sudah bermasalah. Jadi akte 02, 03 seperti sudah bermasalah. Saya tidak perlu lagi menjelaskan akte berikutnya. Karena kalau di hulunya itu sudah bermasalah akte ini, tentu di belakang-belakang itu tidak perlu kita jelaskan. Nah, oleh karena itu, dari uraian yang saya lakukan atau yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, sebagaimana dugaan dari waris awas ini pada pasal 263 dan 266 ini menyangkut masalah pemalsuan surat ataupun memasukkan surat keterangan palsu ke dalam akta otentik itu tidak dapat dibuktikan. Kenapa saya katakan tidak dapat dibuktikan? Karena tidak jelas, tidak terang, tergambar apa peran sebenarnya waris awas dalam rangka membuat surat pernyataan yang dijadikan sebagai dasar untuk membawa dokumen ini ke notaris melindungi. Nah, oleh karena itu siapa sebenarnya aktor intelektual yang dimaksudkan itu? Kalau menurut keterangan waris awas, bukan waris awas yang menyerahkan ke Faris Mangun. Ya, kemudian bukan juga surat itu dibuat oleh siapa tadi? Yang dibuat oleh Suryanto kepada waris awas. Nah, dari mana? Nah, oleh karena itu, menurut keterangan yang saya sampaikan pada waktu penyidikan, bahwa ada tempat homestay yang ada di dalam Basuki Rahmat. Di sana hadir waktu itu Farid Mangun, Farid Abbas, kemudian Farid Timur. Sedangkan yang tidak ada di situ adalah waris abbas. Nah, oleh karena itu, dengan tidak hadirnya waris abbas ini berarti saya katakan bahwa bukanlah waris abbas yang menyerahkan dokumen itu, tetapi dokumen ini itu semua sudah ada pada Farid Timur. Nah, oleh karena itu saya menduga bahwa ada aktor intelektual yang bisa dikatakan sebagai pelaku di situ dalam rangka membuat ini sebagai akta yang dibuat di Malingpungi itu untuk menerbitkan akta 306. Satu lagi mulai. Saudara saksi, seseorang membuat laporan ada dugaan palsu. Selanjutnya akibat pemalsuan itu dia kehilangan saham. Ternyata pada saat membuat laporan ini, saham ini bukan berada kepada terlapor, tapi berada ke pihak lain, kepada pihak pelapor. Udah berada kepada pihak pelapor. Apakah pihak pelapor masih dapat membuat laporan pengaduan pemalsuan akibatnya kehilangan saham, sehingga padahal dia sudah menguasai saham ini? Apa dimungkinkan? Ya. Saya pikir kalau dari aspek ini itu kan dapat saya gambarkan di akte 306 itu si Juprianto Suwardi ini
siapa? Suyanto. Suryanto Suwardi ini tidak mempunyai saham. Kemudian terbit lagi akte 09 itu baru Suryanto ini baru memiliki saham. Kemudian terbit lagi akte nomor 11 itu tidak mempunyai saham 2022. Kemudian terbit lagi akte nomor 3 itu juga tidak. Nah di komplain menyangkut persoalan ini, bagaimana caranya dia mau menyatakan kehilangan saham sementara dia tidak memiliki saham di akte itu. Sudah, saya pikir tadi ini sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan tadi pendapat ahli, intinya terhadap laporan tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pelakunya adalah si ini, karena tidak mungkin menurut ahli tadi ya, karena mengenai jual beli saham itu tidak dikuasai oleh dia dan masih dikuasai oleh si tadi siapa tuh? Suyanto. Pak Waris Abbas ya? Waris Abbas. Waris Abbas. Intinya begitu, tidak ada peralihan di situ. Intinya seperti itu menurut dia. Yang saya tanya lagi ini, saya melaporkan sebuah peristiwa pemalsuan yang menyebabkan saya kehilangan saham. Ternyata pada saat saya membuat laporan ini, saham itu ada pada diri saya. Apakah saya bisa membuat laporan pemalsuan akibat kehilangan saham? Tentu tidak. Ya, cukup yang Sekedar tambahannya mulia. Jadi sebenarnya Suryanto Suwardi ini tidak kehilangan saham. Justru Suryanto Suwardi yang merupakan perbuatan Suryanto Suwardi itu yang mengalihkan kepada Syaul Haq. Karena Syaul Haq itu yang dialihkan dari ini berdasarkan notaris Lasmiati yang dibuat dalam akta perjanjian itu kemudian dibuat dalam bentuk kesepakatan dialihkan. Kemudian selanjutnya saham 3609 yang ada pada Syaul Haq yang sudah dialihkan dari PT CHM ini itu dialihkan lagi ke PT Nubibara. Nah, semestinya untuk penetapan tersangka berdasarkan apa yang jadi simpulan ahli ini sebenarnya bukan Waris Abbas yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi adalah Syaul Haq dan PT Nubibara. Demikian. pertanyaan terakhir Ustaz lagi tentang Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, dari tadi 1 terus tapi 5. Ya. Saya bisa bermadani tetapi konsisten tidak. Silakan. Ada laporan tentang kehilangan saham terhadap perusahaan. Apakah dalam melakukan tindakan penyidikan Bisa dimatikan dulu Pak. Siap ya. penyidik harus berkewajiban menelusuri sampai di mana saham ini penguasanya dalam proses penyelidikan. Apakah itu wajib dilakukan oleh penyidik sebelum menetapkan seseorang tersangka? Wajib dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan tersangka dan harus jelas. Silakan bagi ada mohon. Terima kasih ahli ini adalah urusan yang penting. Saudara ahli tadi sudah jelaskan beberapa hal terkait dengan bukti dan pembuktian. Untuk pra peradilan kita sekarang ini, sebenarnya objek yang akan diperiksa terkait dengan penetapan tersangka tentang apa saja itu? Objeknya. Ya. Iya. Syarat untuk menetapkan tersangka Iya. dalam proses peradilan. Baik dalam objek pra peradilan menyangkut masalah saksi dan penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi. Ditambah dengan edaran Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan menyangkut masalah penggeledahan dan penyitaan. Termasuk penetapan tersangka menjadi objek ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah juga di dalam peradilan ini menilai tentang Sudah saya tanyakan pendapat beliau bahwa ya harus untuk mengetahui tentang kualitas saksi agar supaya apa? Agar untuk mengetahui orang ketika ditetapkan sebagai tersangka itu ya harus memenuhi betul-betul yang namanya ada 2 alat bukti yang sah. Makanya untuk menilai dari situ katanya dia harus dicari bagaimana proses pengetahuannya si saksi ini tadi. Nah, menurut ahli begitu tadi ya. Kalau yang saya tanyakan tadi. Baik. itu di tahap penyidikan yang dalam proses penyidikan memang ahli mengatakan bahwa kita juga mencari kualitas terhadap saksi. Yang pertanyaan saya adalah di pra peradilan ini, apakah juga menilai tentang kualitas alat bukti atau hanya formalitas terkait dengan pelaksanaan proses penyidikan itu sendiri saja? Harus kualitas, jadi bukan formalitas.
Saya bertanya, kalau kualitas tentang rektor itu bagaimana bisa dinilai dengan hakim tunggal peradilan? Ya, tentu kan berdasarkan dokumen yang diserahkan dan berdasarkan kasus ini atas perkara yang telah dilakukan terhadap tersangka maupun yang orang terkait. Nah, seperti itu pendapat ahli ya? Iya. Apakah sudah pernah membaca surat edaran Mahkamah Agung nomornya saya lupa terkait dengan pemeriksaan perpanjangan terkait dengan penetapan tersangka? Iya. Biasa. Nah, intinya seperti apa? Intinya bahwa kasus peradilan ini tentu kan dengan mengedepankan aspek-aspek yang berkenaan dengan kepastian hukum. Itu intinya yang satu. Kemudian yang kedua, bahwa hak seseorang dalam rangka memohon atau meminta keadilan itu perlu menjadi catatan tersendiri atau dijamin oleh hukum. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saudara ahli, saya bertanya terkait dengan gelar bukti yang sah di tahap penyidikan. Karena tadi kan ahli mengatakan bahwa perlunya juga kualitas selain jumlah, ya kan, perlu ada juga penilaian terhadap kualitas gelar bukti. Di dalam tahap penyidikan itu siapa yang menilai kualitas itu sendiri? Dalam tahap penyidikan ya tentu lembaga itu sendiri. Lembaga penyidik. Iya. Iya. Kemudian tadi ahli juga mengatakan ada gelar perkara. Gelar perkara yang dilaksanakan itu pada kesimpulannya siapa yang bisa menyatakan bahwa perkara ini cukup bukti atau tidak? Apakah penyidiknya sendiri atau bagaimana? Ini kan ketika dilakukan gelar perkara itu melibatkan berbagai penyidik. Kemudian ada juga diminta waktu itu dari Polda Sulsel yang mewakili kepentingan Polda dalam rangka selaku termohon. Jadi berdasarkan itu, jadi tentu dari hasil gelar itu dirembukan kemudian dapat dirumuskan itu bahwa hasil perumusan itu tentu kan dalam hal ini wasit itu dapat memberi kesimpulan bahwa demikian hasilnya. Saudara ahli mengetahui dalam proses perkara ini berapa kali sudah gelar perkara? Apakah hanya di Mabes Polri itu atau berulang-ulang sudah digelar di Polda ini? Sepengetahuan saya untuk secara mendalam tidak pernah saya melihat kasus di Polda, tetapi hanya di Mabes Polri. Sepengetahuan saksi ya? Iya. Sebutan ahli ya? Iya. Kemudian saudara ahli, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan proses penyidikan? Apakah orang yang ada dalam surat perintah penyidikan atau bisa juga orang yang di luar dari surat perintah penyidikan? Yang di dalam. Hanya di dalam. Di dalam. Surat perintah penyidikan. Termasuk ya saya di luar, termasuk Mabes Polri kan di luar. Tapi dalam satu lembaga. Jadi apa artinya kalau surat perintah itu diberikan kepada yang di dalam, lalu orang lain juga yang ikut bertanggung jawab? Saya pikir kan karena ini satu institusi, satu garis koordinasi. Seperti itu. Iya. Jadi beliau menganggap bahwa karena pihak penyidik yang Indonesia kemudian satu diskusi dari Mabes Polri, kemudian satu komando, mungkin dengan kata lain seperti itu ya. Iya. Maka semua harus duduk dari atas. Menurut beliau begitu. Kemudian apabila ada petunjuk dari Mabes Polri terkait gelar